Tasya review Bika Ambonnya Cimehong, dan lo tahu di dalamnya ada apa? Ada kutu. Gue yakin si Cimehong ini gak bakalan terima dan bakalan merong-merong. Dia bakalan ngomong kalau itu tuh sengaja dimasukin lah, ini itulah, mau pansos lah. Bahkan akun gue pun diblok dong sama Cimehong. Awalnya gue heran, ini orang tuh jualan tapi kok bisa-bisanya gitu loh, anti banget sama kritikan. Tapi setelah gue inget kalau mayoritas caleg gagal itu stres, ya udah, maklumin aja. Buruan cepet kalian nonton channel YouTube-nya Kak Tasya. Udah keluar say Cimehong part 2. Yuk kita mulai. Jadi intinya di channel YouTube-nya Kak Tasya yang video terbaru, dia membahas lapis legit itu. Dia membeli lapis legit dari punyanya Code Blue, Mami Toko, dan juga Cimehong tentunya. Dan dibonuskan oleh si Bikanya si Cimehong ini. Lalu di luar dari perdebatan si lapis legit itu, kalian langsung aja nonton channelnya Kak Tasya. Di ujung acara dibahaslah tentang si bloopers yang kemarin gue udah kasih lihat, bukan bloopers sih, cuplikan yang kemarin di Instastory Kak Tasya kasih lihat ya, cuplikannya yaitu tentang si Bika Ambonnya ini. Dan hasilnya apa? Seperti yang kalian udah lihat dan udah tebak ya. Ini tuh apa? Kalian bisa lihat gak? Ini tuh apa? Terus sama ini apa? Ini dua itu apa? Menurut kalian apa? Komen di samping sekarang. Apakah itu sebuah binatang atau serangga? Apakah itu ataukah itu hanya sebuah koran gosong? Menurut kalian gimana? Komen di samping sekarang ya. Lalu biar lebih jelas, di sini tuh udah dikeluarin gitu di tangannya sama timnya Kak Tasya atau Kak Tasya, gue nggak tahu, dicongkel. Ada beberapa spot item gitu. Dan ini yang menurut gue paling kelihatan banget sih. Kalian lihat nggak? Yang ini tuh serangga bukan sih? Ini kayak ada kakinya gitu loh. Dan yang ini juga ada kakinya. Ini kayaknya nggak mungkin bekas bakaran koran itu, kayaknya nggak mungkin banget. Dan gue lihat beberapa komen itu kayak waktu Kak Tasya buka Bikanya itu kayak banyak banget yang ngomongin kayak ada yang terbang gitu loh. Dan sebenarnya katanya timnya Kak Tasya udah reach out ke timnya Cimehong, terus dia bilang katanya itu bukan serangga. Seperti biasa itu bukan serangga, itu katanya hanya bekas bakaran koran gitu, kayak koran kebakar gitu. Menurut kalian itu bekas bakaran koran atau serangga? Komen di samping. Ayo gimana menurut kalian? Gue bukannya gimana ya, ini bukan cuma 1-2 orang yang udah kayak gini, tapi beberapa orang gitu yang kayaknya ada keselip gitu, ada serangganya. Bukankah sebagai owner harusnya kayak sadar gitu, kayak oh mungkin emang iya dapurnya agak kotor, atau oh mungkin gue butuh perbaikan diri atau gimana gitu loh. Dan kita lihat saja nanti apakah seperti yang lain-lainnya, tindakan dari sebelah sana membalasnya gitu ya. Kita lihat saja, komen di samping apa kira-kira tindakan selanjutnya dari untuk mentameng berita ini, seperti itu. Akhirnya Cimehong dapet lagi nih komentar, tapi kali ini dari Kak Tasya langsung. Karena si Kak Tasya ini beli Bika Ambonnya Cimehong dan dia menemukan ada dua hewan kecil yang langsung diupload di IG-nya dia. Gue review Bika Ambonnya Cimehong. Kalian lihat di YouTube aja ya, tapi aku cuma mau kasih sneak peek. Ini belum dibuka, kan bisa lihat. Apakah kalian bisa menemukan sesuatu yang aneh? Sama Cimehong part 2. Kan lu seneng kan lu? Yang kemarin belum kelar, ini udah ada lagi. Lu lihat nggak story-nya Kak Tasya itu ya? Tiba-tiba dia nge-storyin kalau dia beli Bikanya Cimehong. Terus tiba-tiba dia nge-zoom ke bagian ini, terus kayak lihat gak sih gitu. Dia nggak kayak eksplisit bilang itu ada binatang, karena katanya full videonya akan ada di YouTube-nya. Cuman gue mencium bau-bau akan ada ketegangan part 2 seperti itu ya. Kalau enggak, kenapa di zoom ke bagian ini sama ininya? Kalau kalian lihat video story-nya Kak Tasya yang kemarin itu kayak something was wrong, and di video YouTube-nya dia nanti dia akan spill gitu ya. Gue nggak tahu ini apakah teknik marketing doang akan biar video YouTube-nya banyak yang nonton, atau bener-bener akan ada part 2. Siapa yang sudah tidak sabar?
Kita mau review Bika Ambon karena kemarin Bika Ambonnya rame banget. Dan ini aku cuma ngasih tahu sebenarnya sebelum video ini aku tuh udah ngintip ini ada sesuatu juga di Bika Ambon aku. Ya, ini kita unboxing tuh ya, sama sekali tidak ada niat masukin apapun. Cuman ini tadi tim aku tuh sempat lihat ke hati-hati karena kita nemuin item-item dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoprek begini gue masukin. Oh ini, ini cuy, lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. Dua gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Guys, lagi-lagi tentang Bika Ambon. Ini nggak kelar-kelar guys ya. Ini Bika Ambonnya Cimehong yang direview sama Kak Tashi guys. Di Bika Ambonnya tersebut ada serangganya juga guys. Dan serangganya itu nempel. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya ditaruh gitu ya. Dia nempel banget. Coba pendapat kalian gimana tentang video tersebut? Tulis di kolom komentar. Sekarang gue kayak tahu nih kenapa itu Bika tuh ada serangga nih. Ini gue mau nanya aja nih Cimehong, gue nanya doang makanya jangan emosi dulu, nanya jawab dulu. Ini kenapa tuh dapur bentukannya begini? Ini dapur katanya yang buat dia masakan catering, masakan catering dengan kompor di bawah, dengan dia pakai sendal bolak-balik, terus lantainya begini. Kenapa begitu ya Cimehong ya? Emang boleh kayak dapur orang sebersih ini gitu Cimehong? Lihat tuh yang di bawah kulkasnya sama kulkasnya. Nih bentar, bukan gue doang yang bingung tuh. Kok lantainya nggak dipel Hong tuh? Gue nanya doang nih, orang ini juga nanya doang gitu kan. Kenapa itu yang di bawah kulkas sama deretan sebelahnya tuh ada item-item tuh di lantai tuh apa ya Ci? Kayaknya kayak agak-agak kurang resep gitu. Kayak lantai rumah gue sih harusnya nggak begitu harusnya, apalagi dapur buat makanan tuh ya, posisi kompor di bawah, apa pancinya di atasnya begitu ceritanya, lu bolak-balik pakai sendal segala macem begitu ya. Tuh salfok sama lemari belakang dan lantai di bawah lemari. Bukan gue doang yang nanya, ini cuma nanya doang Cimehong ya. Terus yang paling kocak lagi gue baca chat apa komennya nih, masak apa kalau main toko nggak di bawah, masaknya BTW bengkelnya buka tiap hari apa aja. Itu kayak lebih kepada bengkel atau lebih kepada dapur darurat Basarnas begitu ya, yang kayak kalau orang lagi ada korban bencana bikin dapur darurat begitu bentuk-bentukannya di mata gue gitu. Gue mau nanya aja ke Cimehong, kenapa dapur lu begitu, sedangkan dapur yang waktu lu masak lapis gitu lebih bersih begitu, kenapa ada anak tiri di antara catering dan bebikinan kue begitu? Dah kalian lihat sendiri aja dah. Itu kulkas udah kayak mau roboh Ci. Kan dagangan lu laris banget tuh, katanya banyak pesanan kan tuh. Ganti kulkas boleh kali itu, dapur kulkasnya kayak udah mau berteriak gitu minta tolong, kayaknya tuh udah mau roboh. Terus lu lihat nih samping ini, kenapa Ci bisa begini nih, item-item begitu di bawah kolong sini ya. Sama sebelahnya itu ada kulkas juga, itu kayaknya udah jorok juga tuh. Terus di sini juga ada tuh ya. Sedangkan ini kayak jarak 3 langkah doang dari kompor yang lu masak buat catering lu. Kayaknya menurut gue sebagai sebagai orang yang mau makan gitu ya, kan dagangan lu udah mahal ya, pertinggilah higienitas lu gitu loh. Maksudnya bersih-bersih kagak mahal kok bersih dikit kagak mahal Ci daripada lu random ngomongin si ayam mentega terus tiba-tiba kejualan nangka. Mending lu fokus bersih-bersihin dapur lu yang kayak dapur Basarnas begitu ya Ci. Tuh, coba tuh, makanya jangan marah-marah mulu Ci, jangan fitnah-fitnah orang dulu, bersihin dulu ini nih tuh. Jangan beli di Cimehong Pick Baking House ya. Dan ini kalau ada yang mau review ada barang ini mah gampang sekali, tinggal taruh terus packing lagi begini. Ya, jangan coba-coba. Tuhan saya yang akan menghancurkan Anda. Ini yang lagi rame banget di mana-mana. Tapi ya aku tuh suka banget ngeliatin pelemparan kaleng Wisman itu. Segini 100.000. Waktu tuh sisi lain jajanan Cimehong. Asli ya pas mau pesen ini mahal kayak. Ini sekitar 290.000. Tapi mereka udah ada logo halal loh. Untuk UMKM yang udah ada logo halal tuh mantap sih menurutku. Ini ukurannya kurang lebih setangan lah. Asli ini wangi banget. Ini apa nih? Gak tau kan dimasukin kulkas dulu apa gimana. Tipe Bika Ambon yang agak sarangnya nempel. Jadi kayak padat banget gitu loh. Tapi tingkat manis Bika Ambonnya rendah sekali. Biasa kan agak minyakan ya aftertaste-nya.
Saran dari aku mungkin dapurnya boleh dirapin lagi Ci, supaya lebih ke kontrol lah. Ini otak-otaknya 100.000 woi. Panjangnya sama kurang lebih setangan juga. Pas dibuka tebel banget. Biasa kan agak letoy ya, ini lihat nih sama sekali nggak bisa. Aku nggak bohong, mereka memang ada kualitas sih dengan ngasih harga. Berasa banget ikannya. Mungkin ini sederhana tapi sambelnya mereka kayak ada asamnya gitu loh. Yang ini jarang banget ditemuin. Temanku sih bilang ini mereka pakai tauco. Udah kayak yang abang-abang lah. Ini cendol juga yang termahal yang pernah aku beli, 80.000 woi. Adonannya kayak cabai hijau beneran. Ketika dicobain bener-bener pahit cendolnya. Dan teksturnya nggak selembut cendol pada umumnya. Ini bener-bener pakai daun asli sih pasti. Ini walaupun 60.000 ya, ini legit sih. Aku kira gimmick doang, lempar-lempar Wisman. Dan memang peruntukannya bukan yang buat yang suka manis. Ada yang udah coba? Next mau apa lagi? Gue review Bika Ambonnya Cimehong. Kakak lihat di YouTube aja ya. Tapi aku cuma mau kasih sneak peek, ini belum dibuka, kan bisa lihat. Apakah bisa menemukan sesuatu yang aneh? Kalau ada yang mau review ada barang ini gampang sekali, tinggal taruh terus packing lagi begini. Cimehong, masih aja diulangin itu Ci. Aduh Ci, memfitnah itu kejam banget loh Ci. Sumpah Ci, jangan diulangi lah Ci. Sumpah. Kasih sama juga Ci, ada video lagi nemu binatang lagi kayak gitu. Ya Cici nggak bijak sih ngomong seperti itu ya, bilang menyalahkan customernya, menaruh sendiri, dibuka menaruh sendiri. Ya ngapain juga lah Ci, orang begitu. Mana sih kayak kita tuh nggak mau salah banget gitu. Kasus Shelly sampai sedih banget loh Ci, sumpah, sampai chat Kove kayak gini gitu. Terus dia sedih. Coba Kove membantu menguatkan ya seperti ini. Ya semoga Shelly lebih tegar menghadapi hal-hal seperti ini. Sustashi Ci, orangnya baik loh, udah WA seperti itu. Ya Cici cuekin, tidak dijawab, tidak direspon. Ya kalau kita sebagai pengusaha, kalau customer ada chat kita harus serius menanggapinya. Contohnya kayak gini, ya ini juga ada yang nanyain payungnya ketinggalan. Tuh sampai Kove sampai buka CCTV loh, sampai kita cariin payungnya gitu. Akhirnya memang payungnya dibawa pulang ya, tapi kan customer sangat berterima kasih sekali gitu. Besok-besok dia pasti langganan lagi dong. Ya seperti itulah Ci, kita harus berikan pelayanan yang sempurna pada customer kita. Gitu ya Ci, moga-moga kita sama-sama pedagang bisa saling belajar lagi terus ya Ci. Thank you ya Cimehong. Markipan, mari kita pansos. Thank you udah nonton. Review Bika Ambon Cimehong. Iya dapat tuh. Halo guys, kalau unboxing di paket tuh harus dari segel, kalau nggak nanti dituduh enggak, takut. Jangan asumsi dulu, nonton sampai habis. Kulihat ini ada item-item, tapi bukan hewan kok, tenang aja, hehe. Terakhir beli itu tahun 2023 bulan 5, tanggal 28. Sekarang aku beli lagi karena permintaan kalian. Nih ya review jujur ya. Menurut aku Bika Ambonnya Cimehong ada peningkatan dibanding dulu. Pas dibuka tuh wangi, bersarang, sama teksturnya tuh lebih padat daripada punya Rika Riko. Kalau Rika Riko tuh tipenya soft kenyal. Kalau ini kenyal juga tapi lebih padat. Untuk rasa manis menurutku udah pas banget ya. Tidak kurang manis ataupun kemanisan. Udah perfect sih kata aku. Ku kasih rating 8,5/10. Enakan Rika Riko atau Cimehong? Balik lagi selera kalian. Kalau mau lebih manis lebih soft ambil punya Rika Riko. Kalau nggak mau terlalu manis ya ambil punya Cimehong. Thank you udah nonton videoku, bye. Sarangnya. Nih, lihat teman-teman, tinggal taruh barang kan. Lihat teman-teman, apakah sepuluh bikin musik kayak serem-serem ini, bodoh amat. Lu akan kena batunya nanti ya. Gak ngerti lagi sih ini sama konsepnya Cimehong gitu ya. Kenapa sih dia ini tuh anti kritik banget gitu loh. Ya benar memang mungkin ada ketakutan kalau misal bisnisnya hancur atau apa. Tapi kan lebih baik meminta maaf dan memperbaiki ya, daripada kayak mengelak. Terus kayak malah memfitnah yang mereview misalnya menaruh barang-barang gitu. Padahal kan nggak cuma 1-2 guys gitu loh. Yang mereview terus ada sesuatu gitu ya. Misalnya kayak serangga ataupun kayak rambut gitu-gitulah pokoknya. Banyak yang review gitu loh. Dan bahkan ya pelanggan lamanya Cimehong ini kan sudah kayak klarifikasi, sudah kayak ngasih tahu gitu. Kalau memang ya ada barang misal kayak rambut gitu-gitu tuh ada. Halnya customer lama ini gitu sudah kayak sering banget beli gitu di tempatnya Cimehong, beli apapun yang dijual Cimehong karena katanya sih rasanya yang kayak pas aja gitu di lidahnya. Tapi waktu dikomplain gitu ya, waktu dikomplain kok sering banget nemuin barang-barang asing misalnya kayak rambut, terus ada apanya gitu, atau mungkin kayak tekstur atau rasanya yang kayak berubah gitu ya, itu tuh
jawabannya atau respon dari Cik Mehongnya itu agak menyenangkan hati gitu loh guys. Padahal itu customernya loh. Udah katanya sih udah dikomplain secara personal. Dari medsos juga. Kalau di medsos katanya langsung diblokir. Kalau personal itu malah kayak dimaki-maki, kayak nggak enak aja gitu responnya. Dan sekarang customer lama pun kayak pada kabur gitu, nggak beli lagi ke Cik Mehong. Sebenarnya kesalahan dari produksi atau misalnya kesalahan dari yang namanya memproduksi barang itu pasti ada guys gitu kan. Apalagi mungkin di Cik Mehong kan nggak ada kayak QC mungkin ya udah jadi ya sudah langsung di packing, nggak ada kayak pengecekan dan lain-lain gitu. Ya tapi kalau dikritik itu mbok ya legowo gitu loh. Mbok ya legowo, oh iya terima kasih atas kritikannya, nanti diperbaiki gini-gini sambil berjalan memperbaiki gitu. Membenahi dapurnya atau gimana gitu loh. Aduh nggak tahu sih Cik Mehong itu kenapa gitu loh. Padahal ya untung saja orang seperti Cik Mehong ini tidak menjadi orang pemerintahan. Kan kemana sempat nyalon DPR atau apa itu kan sama anaknya. Untung kagak jadi gitu loh. Coba bayangkan orang pemerintahan seperti Cik Mehong dikritik kagak mau. Dikritik kerja kagak mau gitu loh. Cuma mau duitnya aja. Gimana coba pemerintahan kita gitu kan. Ya untung aja ini bisnisnya aja disenggol. Misalnya kayak dikritik dengan kritik membangun ya, bukan kritik menjatuhkan gitu loh. Toh yang kritik juga makan kok gitu, nggak kayak jijik-jijikan banget gitu kan. Mohon maaf sih Cik Mehong kalau dengan cara Anda mengelak kayak gini ya nanti publik bakalan tahu sendiri gitu gimana sih kualitas Anda. Terima kasih, gimana guys menurut kamu, lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, share karena aku akan upload terbaru khusus kamu. Thank you for this video. Bye. Kalian udah pada lihat video Cik Mehong yang ini belum sih? Dia tuh sampai bawa-bawa iblis segala dan yang pastinya dia menyiratkan kalau misalnya semua binatang yang ditemuin itu adalah para orang tersebut yang masukin, influencer itu yang masukin. Jujur gue gak habis pikir kenapa dia sedenial itu. Maksudnya karena dia tuh juga ngasih lihat ke kalian semua, ke kita semua, kalau dapurnya itu juga gak sebegitu bersihnya. Makanya tuh kita juga tahu itu kayaknya tuh juga dari sana binatang-binatangnya. Dan binatangnya tuh masih nempel di serat-serat Bika Ambonnya gitu loh. Tapi kenapa yang gue speechless tuh dia nggak mau ngaku, dia nggak mau minta maaf. Kayak dia sebegitu yakinnya tidak akan mungkin ada binatang di Bika Ambonnya. Apa gimana? Kayak kok bisa seyakin itu gitu loh. Dan viralnya lagi gue bingung kenapa bisa itu dua binatang nyangkutnya di influencer food vlogger yang terkenal. Tapi namanya orang penyakit jiwa nanti besok-besok tuh begitu lagi ya. Jadi kita doakan yang buat begitu ya segera bertobat ya biar dia sembuh. Soalnya ini dia sakit jiwa. Beli tahu isi ada. Sekaget-kagetnya gue ngedenger suaminya Agnes Jennifer selingkuh, gue lebih kaget denger Cik Mehong nih ngata-ngatain Selice sakit jiwa, ngata-ngatain bipolar. Jujur gue jadi muak banget sih sama Cik Mehong ini. Gila ya. Kayak lo tinggal minta maaf, lo tinggal perbaiki udah gitu loh. Kenapa harus nuduh orang penipu? Kenapa harus bilang orang sakit jiwa? Kenapa harus bilang orang bipolar? Selice lo nggak marah? Gue kalau jadi lo ngamuk sih, jujur. Gue ngamuk sih kalau misalkan gue dikata-katain sakit jiwa sama orang yang bener-bener jelas-jelas salah. Dan setahu gue Mbak Selice ini tuh kan udah ngupload video fullnya ya, dari dia buka sampai dia makan. Dan bener-bener nggak ada yang di-cut. Terus katanya bisa aja sih binatangnya dimasukin sama customer. By the way tuh binatang ada di dalam adonan, bukan di luar adonan. Masih masuk akal kalau misalkan binatangnya ada di atas kue, ini ada di dalam adonan, nyampur loh. Saran dari gue ya Ci, kalau misalkan lo nggak mau di-review jujur sama influencer, sama konten kreator yang lain misalnya, mending lo nggak usah jualan online, lo jualan offline aja. Target pasar lo ya udah orang-orang pik aja gitu loh, nggak usah menargetkan pasar influencer segala macem. Kalau misalkan lo pengen jualan di TikTok dengan target pasar influencer, orang-orang TikTok lain yang ada kemungkinan untuk mereview, ya lo harus terima kalau misalkan produk lo itu di-review secara jujur gitu loh. Kalau misalkan lo pengen di-review tapi reviewnya yang baik-baik aja, ya udah target pasarnya keluarga lo doang gitu loh. Jadi nggak akan ada tuh review jelek-jelek, review mungkin kayak misalkan ada kecoa gede juga di situ, keluarga lo gak akan bilang karena nggak enak. Jadi menurut gue mending Cici sekarang minta maaf aja gitu ya, daripada bikin konten Ina itu terus jadi blunder kemana-mana. Nanti yang ada usahanya malah sepi gitu loh, malah bangkrut. Kan nggak enak juga. Apalagi tahu kan kekuatan netizen Indonesia tuh kalau udah nyinyir, udah nggak suka sama suatu produk, udah kayak hilang respect sama seseorang tuh bakal kayak gimana. Jadi mending cari aman aja, minta maaf, perbaiki, dah gitu.
Ini ada lagi hal kocak ya say. Mau dibahas, gimana nggak dibahas, gemes gitu kan. Buat yang gak suka boleh skip aja. Ya, masih soal Cimehong. Nah, kemarin itu kan gue ada stit nih videonya Civini yang soal Bika Ambonnya juga. Terus gue lihat komen-komennya nih. Salah satunya ada tuh. Ya kan dari Cimehong nih gitu kan. Dan gue kan waktu malam itu kan nge-live ya kan, nge-live udah gitu gue udah bikinin konten juga soal ini gitu. Gue bilang, wah ternyata salut ya sama Cimehong ya, udah bisa berubah, udah bisa gini-gini gitu kan. Gue sampai bikinin konten. Ternyata video gue itu juga dikomen juga tuh malam itu di kala gue live. Dan ketika gue kelar live, gue mau bales ya kan, gue mau kasih jempol. Gue cari komenan ini udah nggak ada. Ya gue nggak tahu nih, apa gue keselip apa gimana. Komenan yang di Civini udah nggak ada, dan komenan di tempat gue juga nggak ada, dan gue diblok lagi. Kocak asli, sumpah gue kagak ngerti ya. Maksudnya ini orang kenapa gitu ya? Aduh. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ya katanya aja juga laku-laku aja, ya kan? Kocak-kocak ya. Jadi ini udah nggak ada ya guys, ini udah nggak ada. Karena kemarin Bika Ambonnya rame banget. Dan ini aku cuma ngasih tahu, sebenarnya sebelum video ini aku tuh udah ngintip ini ada sesuatu juga di Bika Ambon aku. Tapi aku belum tahu ini apa. Jadi aku cuma lihat ada item-item 2 biji tapi belum tahu apa. Lihat ya, ini kita unboxing. Tuh ya, sama sekali tidak ada niat masukin apapun. Cuman ini tadi tim aku tuh sempat lihat ke hati-hati karena kita nemuin item-item gitu nih. Satu di sini. Nah, satu di sini. Ntar kita buka setelah kita coplek dulu. Nanti dikiranya kalau nggak dicoplek begini gue masukin. Oh ini! Ini cuy. Lihat ya, ini nggak mungkin aku masukin ya guys. Ini udah nempel di adonan. 2 gitu. Tuh ya guys, nih masih menempel di adonan. Nempel kalau gue di adonan, nggak bisa dibilang ditaruh. Bukannya mau mencari-cari ya, tapi memang ada binatangnya itu. Nih ada satu lagi tuh nempel di adonan ya guys. Tuh gue goyang-goyang juga agak lepas. Mantap kali lah tuh kutu. Tuh 3 guys. Nih ya guys, ini yang dipunya aku. Aku sih paling yakin yang 2 ini sih. Yang ini bener-bener ada kakinya tadi. Ini kecil tapi ini bener-bener kaki binatang. Kita potong. Sumpah kan bisa lihat nggak sih guys? Ini bener-bener kayak puding. Kayak keras gitu loh. Tapi ini bener-bener sekeras itu. Kan nggak? Sampai patahnya kayak gitu. Ini kita iseng beli Bika Ambon merek lain. Tuh lihat nggak? Harusnya empuk kayak gini. Tuh. Ini Bika Ambon ya. Yang merek lain maksudnya. Misalnya tadi aku nggak nemuin satu binatang itu pun, Bika Ambonnya jujur ini keras banget. Aku nggak tahu kenapa Cimehong bisa kirim Bika Ambon sekeras ini. Mungkin Cimehong harus develop lagi adonannya, karena ini aku sampai beli Bika Ambon merek lain yang pada umumnya gitu. Tuh, menyek, lembek, lembut. Wangi. Ya silakan yang punya Cimehong keras banget. Tuh. Sampai dipoteknya kayak ngepotek sabun. Jadi untuk Bika Ambon aku belum bisa kasih rating sama sekali karena aku juga nggak nyobain. Dan mungkin kedepannya ini bisa jadi malah bahan masukan untuk mungkin lebih merapihkan sedikit dapurnya biar menjauhkan diri dari hal seperti ini kedepannya untuk Cimehong. Sukses terus juga buat Cimehong. Semoga no hard feelings. Ini aku bener-bener ngomong apa adanya. Kenapa aku mesti sampai kayak gini? Karena aku nggak mau sampai nanti dibilangnya aku masukin binatang ke dalam ini. By the way, ini adalah tambahan chattingan. Kita chat ke pihaknya Pick Baking punya Cimehong dan jawabannya tuh katanya ini harusnya adalah gosongan dari koran. Tapi aku tanya balik, kok bisa ada kakinya? Dan sampai terakhir aku mau upload ini itu belum ada jawaban lagi. Kalian bisa telaah sendiri kalau menurut kalian ini gosongan koran atau ini binatang. Tapi kalau dari sisi aku, menurut aku yang satu itu adalah binatang karena aku lihat dengan jelas itu ada kakinya. Tapi balik lagi ya, kalau kalian merasa ini bukan binatang, yang kata Cimehong ini gosongan koran, ya itu balik lagi ke kalian. Makanya aku buka secara detail. Aku juga nggak mau dibilangnya aku masukin sesuatu ke makanan. Nothing personal, aku kalau setiap review itu apa adanya sesuai dengan makanan yang ada di depan aku. Oke, itu dia video kita kali ini untuk semua yang aku makan. Kalau kalian minta rekomendasi, kalian bisa pengen banget nyobain